Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi nih, bahas langkah ke-6 dari coach buildernya Donald Miller. Fokusnya spesifik ya, soal menetapkan dan mencapai tujuan yang realistis. Ini penting banget buat Anda para coach atau konsultan. Iya, karena seringkali kita lihat nih, coach itu jago banget ya bantu klien capai tujuan mereka, tapi kadang lupa gitu menetapkan target buat bisnis coachingnya sendiri. Agak ironis kan? Bener banget. Langkah ke-6 ini intinya tuh ngasih arah, ngasih kompas lah buat bisnis coaching Anda. Biar gak cuma jadi visi di awang-awang, tapi jadi target yang, yang nyata gitu. Tanpa tujuan jelas ya kayak kapal tanpa nahkoda, bingung mau kemana. Betul. Nah, tadi disinggung soal ironi ya, kita bantu orang lain sukses, tapi kok bisnis sendiri kakaknya jalan di tempat aja tanpa target yang jelas. Ini gimana nih pandangannya? Ya, itu dia. Menetapkan tujuan buat bisnis sendiri itu kan sebenarnya kayak, ya kita jalanin apa yang kita ajarin ke klien. Practice what you preach gitulah. Ini bukan cuma soal biar nggak kelihatan hipokrit ya, tapi emang esensial buat pertumbuhan bisnis coaching itu sendiri. Termasuk, ya ujung-ujungnya bangun kekayaan pribadi si coach juga. Oke, masuk akal. Jadi ini bagian dari profesionalisme juga ya. Nah, ngomongin tujuan nih. Tujuan kayak apa sih yang benar-benar krusial buat para coach ini menurut Miller? Katanya ada 3 area penting ya. Betul. Jadi buku ini nekenin 3 kategori nih. Yang pertama, jelas, pendapatan atau revenue. Mau dapat duit berapa sih? Yang kedua, prospek berkualitas atau qualified leads. Butuh berapa banyak calon klien yang pas. Dan ketiga, produk terjual atau product sold. Masing-masing produk coaching kita itu mau terjual berapa banyak. Pendapatan, prospek, produk. Oke. 3 ini kedengarannya logis, tapi gimana cara menetapkannya biar realistis? Mulai dari pendapatan dulu deh. Ini sering jadi batu sanduan mental gitu kan? Iya, kadang ada rasa nggak enak ngomongin uang atau takut targetnya ketinggian. Nah, di buku ini pendekatannya cukup praktis sebenarnya. Coba deh, jumlahin aja kebutuhan buat gaya hidup yang Anda mau, terus target investasi, sama alokasi buat sedekah atau kontribusi sosial. Udah, itu angkanya. Oh, jadi dijumlahin aja ya kebutuhan realnya? Betul. Dan jangan ragu juga menetapkan angka yang, ya, lumayan gede. Ingat kan, Anda ini nawarin solusi yang nilainya tinggi buat klien. Dampaknya bisa besar loh. Sip. Jadi target pendapatan udah kebayang nih cara netapinnya. Nah, terus gimana nuruninnya ke target prospek berkualitas? Tadi disebut ini kunci kedua kan? Iya, ini nyambung banget. Logikanya kan gini, mau pendapatan, ya butuh klien. Mau dapat klien, ya butuh prospek dulu. Nah, Miller kasih contoh bagus nih. Misal, tingkat konversi Anda itu 10% lah. Artinya dari 10 prospek, 1 jadi klien. Oke, 10%. Nah, kalau target Anda katakanlah 20 klien baru dalam setahun, berarti Anda butuh sekitar 18 prospek berkualitas tiap bulan. Kalau dihitung setahun kan jadi sekitar 216 prospek tuh. Angka ini jadi panduan buat marketing Anda. Jadi jelas harus ketok pintu berapa banyak. Wah, jadi spesifik banget ya. Bukan cuma pokoknya cari prospek, tapi ada angkanya, 18 per bulan misalnya. Ini benar-benar ngubah cara pandang jadi lebih terstruktur. Nah, terus yang ketiga, produk terjual. Gimana nih nyambungnya lagi? Nah, ini dia kuncinya buat tahu gimana caranya target pendapatan tadi bakal tercapai. Jadi target pendapatan sekian M atau ratus juta itu mau didapat dari mana? Ya dari jual produk atau layanan Anda. Makanya ini harus dikaitin sama daftar produk atau produk ladder yang udah Anda bikin di langkah sebelumnya. Oh, yang susunan produk dari yang murah sampai mahal itu ya? Betul. Jadi jelas nanti, target pendapatan X ini tercapainya dari jual misalnya 10 sesi mastermind, 5 workshop, sama 20 paket coaching 1-on-1. Jadi semua jadi lebih konkret dan terukur gitu, nggak ngawang-ngawang lagi. Oke, jadi kita udah punya target pendapatan, prospek, produk yang jelas, spesifik, dan saling terkait. Udah kayak mesin yang siap jalan nih. Tapi, punya target aja kan nggak cukup ya. Harus ada aksi nyata. Buku ini nekenin soal apa tadi istilahnya? Bias for action. Atau, ya gampangnya kecenderungan buat langsung bertindak. Jangan kebanyakan mikir, gitu. Miller pakai analogi atlet top dunia, Michael Jordan gitu misalnya. Mereka kan nggak nunggu sampai 100% siap atau sempurna baru latihan atau tanding. Mereka langsung gerak aja. Langsung hajar ya? Iya, sukses itu datangnya dari tindakan, bukan cuma dari rencana di atas kertas.
Jangan sampai kena analisis paralisis. Tahu kan? Mikir terus, analisis terus, taunya nggak jalan-jalan. Ah, bener banget tuh, penyakit kita semua kayaknya ya, overthinking melulu. Tapi gini, kalau kita udah coba bertindak nih, udah bias for action, tapi kok gagal capai target ambisius yang udah dibuat tadi, gimana dong? Nah, ini pandangan yang bagus dari buku ini. Gagal itu bukan akhir dunia, anggap aja itu data. Kesempatan emas buat belajar. Apa sih yang kemarin berhasil? Oke, itu kita ulang atau tingkatkan. Terus, apa yang salah atau kurang pas? Ya, kita pelajari, kita perbaiki. Jadi evaluasi ya? Betul, mungkin aja targetnya memang terlalu ambisius buat tahap bisnis Anda sekarang. Atau mungkin strateginya yang perlu ditweak. Justru kadang dari kegagalan itu muncul ide-ide baru yang lebih brilian loh. Oke, jadi kegagalan itu umpan balik ya. Nah, dengan target yang jelas tapi juga ada kemungkinan gagal, seberapa sering sih kita perlu kayak cek ombak atau review tujuan ini biar tetap on track? Saran dari buku ini sih review mingguan. Nggak usah lama-lama, cukup lihat progresnya gimana, ada yang perlu disesuaikan nggak strateginya. Ini penting buat jaga fokus, sama biar kita lincah gitu, bisa cepat adaptasi. Review mingguan ya? Cukup sering juga. Iya, tapi penting. Dan satu lagi nih yang nggak kalah penting, rayakan pencapaian. Sekecil apapun itu, jangan nunggu target besar tercapai baru seneng. Dapat satu klien baru, rayakan. Berhasil bikin konten bagus, rayakan. Ini buat jaga semangat biar nggak gampang burn out. Setuju banget. Perayaan kecil itu penting buat energi jangka panjang ya. Oke deh, kayaknya udah cukup komprehensif nih bahasan langkah ke-6. Coba kita rangkum sedikit ya intisarinya buat pendengar. Jadi buat Anda, para coach, penting banget menetapkan tujuan bisnis yang spesifik dalam 3 area. Pendapatan, prospek berkualitas, dan produk terjual. Betul. Pastikan ketiganya itu nyambung secara logis. Pendapatan butuh klien dari prospek, prospek didapat untuk menjual produk spesifik. Yap, pecah target besar jadi target-target yang lebih kecil dan konkret. Terus, miliki bias for action. Jangan takut buat mulai bertindak. Kalaupun ada kegagalan, anggap itu data buat belajar. Dan jangan lupa, review rutin mingguan dan rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Nah, itu dia rangkumannya. Langkah ini benar-benar soal membangun mesin bisnis coaching yang terarah dan termotivasi ya. Tepat sekali. Bukan cuma angka-angka, tapi ini soal membangun bisnis yang punya energi dan bisa berkelanjutan. Mengubah niat baik jadi dampak dan hasil yang nyata. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda, para pendengar renungkan. Setelah kita bahas langkah-langkah praktis ini, kira-kira apa ya bedanya menurut Anda antara sekedar tahu kalau Anda itu perlu punya tujuan bisnis dengan benar-benar mendefinisikan, menghubungkan satu sama lain, dan melacaknya secara spesifik seperti yang dianjurkan Miller ini? Apakah pendekatan yang lebih sistematis ini mengubah cara Anda memandang pencapaian target dalam bisnis coaching Anda sendiri? Coba direnungkan ya.